Nah, ini buat kalian yang masih penasaran nih dengan iPhone second Inter ya. Kira-kira worth it nggak sih Bang kalau kita beli iPhone Inter? Nah, guys, di sini saya coba kasih gambaran guys ya. Bagaimana sih kondisi iPhone Inter ini di bagian dalamnya khusus ya. Ini khusus bagian dalam. Kalau untuk bagian luar kan ya secara kasat mata ya itu pasti sangat worth it. Nah, tapi kita kan nggak tahu nih bagian dalamnya seperti apa. Apakah masih bagus atau memang nggak layak lagi untuk dipakai. Oke, di sini saya coba kasih gambaran guys ya ke kalian. Ini kebetulan ada iPhone Inter yang sengaja saya bongkar biar bisa nunjukin ke kalian ya. Apakah iPhone Inter ini sejelek yang kalian pikirkan? Nah, pertama saya bahas dari housing dulu guys ya. Kalau zaman dulu itu saya lupa ya terakhir itu kapan saya beli iPhone Inter. Kalau nggak salah sih terakhir di 2020 ya, sebelum Corona. Nah, dulu guys, itu tingkat kemulusan mulai dari 80% sampai ke 95% ya kalau dulu. Dan tingkat kemulusannya itu ya semakin tinggi persentasenya maka ya semakin bagus pula tingkat kemulusannya. Dan dulu guys, itu kebanyakan yang saya temukan itu hostingnya masih bawaan. Itu dulu ya guys ya. Memang ada juga yang memang sudah bukan bawaannya lagi. Contoh, misalkan ya HP iPhone-nya itu ternyata jatuh atau rusak atau penyok untuk hostingnya ya. Nah, itu kan kebanyakan itu mereka ya mau nggak mau kan memang harus diganti. Nah, untuk pergantinya sendiri itu kadang ada yang mengganti sesuai warna aslinya, ada juga yang mereka ganti warna gitu loh guys. Nah, ganti warna ini ada dua alasan lah ya yang saya tahu ya guys ya. Pertama, memang waktu pergantian itu stoknya memang nggak ada. Nah, yang kedua bisa jadi dia itu bosan dengan warna yang sebelumnya. Jadi dia coba ganti warna lain ya biar lebih fresh lah ya untuk dipakai hari-hari. Nah, terus apakah itu jadi masalah? Ya nggak jadi masalah guys. Itu wajar ya menurut saya. Nah, kalau zaman sekarang di 2020 ke atas lah ya mungkin, atau 2021 ke atas lah, itu memang sebagian besar bisa dibilang hampir 100% iPhone second Inter itu rata-rata tingkat kemulusannya 99%, bahkan bisa saya bilang sudah menyentuh 100% ya. Nah, terus apakah itu hostingnya masih ori? Ini kalau pendapat saya ya guys, kebanyakan itu memang nggak ori lagi. Dan ada juga sih yang masih ori tapi kayaknya jarang lah guys ya. Nah, contoh yang seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar hostingnya memang sudah diganti ya, karena ya XR ini sendiri kan produksinya itu tahun 2018 guys ya. 2018 kan nggak mungkin nih kita 1 tahun aja pakai iPhone yang untuk yang seri seperti ini ya, atau ya hampir semua seri lah, itu nggak mungkin nggak ada yang namanya minus di bagian body, baik itu minusnya parah ataupun minusnya minor ya, atau halus ya minusnya. Itu kan nggak mungkin, pasti ada minimal di bagian glassnya ini guys, ada seperti jamur atau bekas silikon ya. Begitu juga untuk bagian sisi framenya ini. Nah, itu pasti ada, minimal dia ada bintik-bintik putih atau bintik-bintik hitam, itu minimal pasti ada ya. Nah, cuman ya jumlahnya banyak atau sedikit itu kan tergantung dari perawatan dari pengguna itu sendiri. Dan menurut saya ini nggak akan jadi masalah. Ini kalau dari segi hosting. Nah, kemudian dari segi layar. Nah, kalau sudah dari segi layar, nah ini memang saya akuin sendiri ya, segi layar itu 50-50 lah. Kadang kita dapat yang masih ori, kadang juga yang sudah
pernah diganti. Nah, meskipun dia sudah pernah diganti, tapi memang notifnya itu tidak muncul atau tidak ada notifikasi kalau layar itu sudah pernah diganti, dan seolah-olah layarnya itu masih ori ya. Nah, jadi kalau untuk dari segi layar itu 50-50 ya. Nah, ini saya sebagai contoh, Mas, tapi gini ya, sekarang itu tergantung dari layarnya dulu. Kalau kalian misalkan memang sudah diganti nih, kayak ini kan sudah pernah diganti ya, ini chipnya udah dipindahin, jadi notifnya itu memang nggak muncul. Tapi kalau yang layarnya gantian ini memang kualitasnya masih bagus, ya itu nggak akan jadi masalah guys. Tapi kalau misalkan kalian dapat yang kualitas nggak bagus, ya itu akan jadi masalah gitu loh guys. Itu pertama, warnanya tidak akan sebagus kualitas yang bagus gitu guys dari warnanya, kemudian responsifnya, kemudian kecerahan layar itu akan berpengaruh ya. Nah, ini saya sebagai contoh aja guys, ini kalau nggak salah ya, seingat saya ini yang ini KW guys ya, bukan yang ori. Cuman bedanya ini semua kedua-duanya ini bukan ori ya, tapi bedanya kalau ini KW-nya ini guys di bawah ini. Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena di sini teman-teman bisa lihat ya, kalian bisa lihat nih. Nah, ini seharusnya ada kaki-kaki IC ya. Nah, seperti ini. Yang mana gunanya ini guys? Ini kalau kalian mau pindahkan, kalau kalian itu tidak mau ada notif layar sudah pernah diganti, ya maka IC di LCD lama atau di LCD bawaan itu harus dipindahkan ke sini biar notifnya itu nggak muncul. Nah, kalau ini kan dia nggak bisa dipindahin guys, nih polos dia. Kalau ini dia bisa dipindahin. Nah, kalau kalian dapat yang seperti ini sih biasanya ya, tapi saya kurang tahu juga nih apakah memang semuanya jelek atau ada yang bagusnya, saya juga kurang tahu. Teman yang saya temukan biasanya kualitasnya agak ya lebih rendah lah ya ketimbang ini. Dari segi warna, ketajaman gambar, kemudian kecerahan itu biasanya sih lebih rendah. Nah, kalau kalian dapat yang KW tapi KW-nya itu kualitas bagus, ya aman sih sebenarnya, nggak ada masalah ya. Nah, kemudian untuk bagian kamera, misalkan nih kalian mungkin banyak yang ragu juga nih, kameranya banyak yang sudah diganti. Nah, ini saya coba tunjukin guys ya. Nah, ini untuk iPhone XR ya, iPhone XR ini guys. Nah, kalian lihat nih, ini stabilizernya. Ini dia berfungsi dengan baik ya. Inilah yang menyebabkan iPhone kalian itu stabil, kameranya itu stabil ya. Nah, ini kalian kelihatan nggak ya? Nih, saya coba ya saat. Nah, ini. Nah, ini saya contohkan yang KW-nya guys. Ini di Shopee banyak ya, harganya mulai dari 100 ribuan nih guys. Bukan ya, ini yang ori juga ya, ini yang ori. Nih, ini yang ori juga nih, tapi ini yang sudah nggak bagus guys. Kalau yang ori itu stabilizernya kalau kita senggol kayak gini ya, itu dia geraknya ringan guys. Kalau yang KW itu dia agak berat gerakannya. Kalau kita senggol tuh kita butuh agak tenaganya itu lebih ekstra lagi ya, ketimbang kita senggol yang ori bawaan, yang masih ori ataupun non ori tapi kualitasnya kualitas ori. Nah, kemudian untuk bagian kamera depan. Nah, kamera depan ini, nah di sini kalian bisa lihat ya. Nah, kalau yang ori itu biasanya ada logo Apple-nya. Nah, ini masih ori guys, bawaan ori ya. Kemudian untuk mesin, nah ini mesin guys. Nah, mesin ini kalau dari pandangan saya ya, ini mesinnya masih sangat bagus guys. Nah, meskipun di sini agak sedikit ada kelihatan bekas kayak apa ya, fluk. Entah ini karena pernah
bongkar atau enggak saya juga kurang tahu. Yang pasti di sini ada bekas plug. Nah, meskipun nih kita anggap jeleknya ya, meskipun ini sudah pernah servis lah, misalkan ada part yang diganti atau pernah mengalami kerusakan, paling tidak dia pengerjaannya itu rapi guys, bagus ya. Ini bahkan saya saya berani bilang ini belum pernah dibongkar untuk bagian mesin ya. Nah ini, nah meskipun sudah pernah dibongkar, tapi dia lebih rapi, pemasangannya itu rapi. Jadi ya seharusnya fungsinya nggak akan jadi masalah ya. Tapi kalau saya lihat dari sini, ini ada kemungkinan sih belum pernah ya guys ya. Jadi untuk bagian mesin sendiri ini masih sangat aman. Nah terus untuk komponen lainnya gimana bang? Nah seperti ini memang sengaja nggak saya bongkar ya, karena nanti saya agak ribet masangnya guys. Nah ini kan Taptic engine ya, ini kalau nggak salah getarnya guys. Nah getarnya ini jarang sih yang rusak ya, jarang. Jadi ada kemungkinan besar ini masih ori bawaan. Nah untuk slot SIM-nya gimana bang? Nah slot SIM ada yang masih bawaan, ada yang ditambah guys. Nah yang ditambah ini rata-rata kalau yang sekarang ya, yang saya tahu itu dari yang dari LLA sih biasanya, karena di Amerika itu kalau nggak salah info ya, iPhone yang di Amerika itu dia nggak ada lagi slot SIM. Jadi mereka itu sudah menggunakan eSIM ya guys. Jadi memang tidak ada slot SIM-nya. Nah kalau misalkan kalian pengen pakai eSIM ya, mau nggak mau kan kita tambahkan slot SIM-nya seperti ini. Ini gampang guys. Ini ada modulnya banyak kok dijual nih. Kita tinggal tambahkan aja. Dan housingnya mau nggak mau kan ya nanti dirombak gitu loh, untuk membuat lubang slot SIM-nya. Nah kalau misalkan teknisi gede lah ya, mereka biasa punya guys alat untuk membuat lubang SIM cardnya ini. Nah terus apalagi nih, kayaknya sih nggak ada guys ya. Dan di sini kalian bisa nilai sendiri nih. Nah untuk housingnya di sini ada seperti barcode. Nah ini saya nggak tahu nih apakah ini masih ori atau enggak. Cuman ya kalau dilihat dari riwayat pemakaian, ada kemungkinan kan ini sudah diganti ya. Nggak mungkin dia masih ori 100% tuh nggak mungkin guys. Tapi ya syukur-syukur ini memang ori, atau paling tidak sudah diganti, tapi kualitasnya harusnya sih kualitas yang bagus ya, biar dia itu bisa lebih presisi pada saat pemasangan komponen iPhone-nya. Nah terus apalagi nih guys, secara umum sih ya itu ya yang bisa saya sampaikan kalian. Dan ya mudah-mudahan kalian bisa dapat gambaran lah, kira-kira worth it gak sih iPhone Inter itu atau second Inter itu kalian beli atau enggak. Nah kalau masalah kalian dapat bagus nggak bagusnya unit yang kalian beli, itu beda cerita guys ya. Itu tergantung pinter-pinter kalian lah, atau ya tergantung sellernya jualnya itu memang unit yang memang sudah apa ya, bisa dibilang nggak layak pakai lah. Terburuknya ya nggak layak pakai ya. Kalau kalian dapat barang yang seperti itu ya otomatis ya itu tidak bisa kita samakan dengan kondisi pada umumnya guys. Baik itu juga kalau kalian beli yang ex garansi resmi nih, atau iBox atau Blibli atau Digimed. Nah itu juga nggak menjamin kalau unit yang kalian beli tadi itu memang benar-benar kondisinya masih sangat bagus gitu loh. Jadi tergantung kalian dapatnya itu dari sellernya yang seperti apa dulu gitu loh guys. Kadang kan ya ada nih oknum itu yang memang dia nggak sampaikan, oh ini minus, oh ini kerusakannya ini, oh ini pernah servis, itu kan nggak ada ya. Karena kan kalau memang dikasih tahu, kadang konsumen juga nggak akan mau beli sih sebenarnya ya. Jadi ya pintar-pintar di kalian aja lah gitu. Ya kalau bisa dibilang hoki-hokian ya bisa juga sih guys sebenarnya. Nah kalau kalian mau aman 100%, ya kalian beli baru, jangan beli second. Dan ini pun berlaku untuk Android juga ya, nggak hanya iPhone, semua HP gitu, atau semua perangkat elektronik
kita ke HP aja dulu ya. Semua HP itu kayak yang namanya second, itu bisa kita dapat memang yang unit masih bagus, bisa juga yang pernah mengalami servis ya atau kerusakan. Nah, contoh yang seperti ini kan Android nih. Nah, ini sudah pernah diservis, cuman servisnya itu masih servis ringan, misalkan ganti LCD atau ada bad connect di soket-soket, itu kan masih kerusakan ringan ya. Nah, kalau misalkan apesnya ya kalian dapat unit tadi yang sudah pernah ngalamin ya kerusakan berat. Nah, itu tinggal di hoki kalian sendirilah gitu. Nah, oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.